Ketua RW 11 Pulian Rekmas, Pak Agung beserta Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Yang kami hormati pula para pembina, Ketua Pembina BKM Asopa dan tim pembina, serta yang kami hormati pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus BKM Asopa, serta hadirin sekalian yang sama-sama hadir dalam rapat pada malam hari ini, rahimakumullah. Tak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita semuanya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, serta adik-adik remaja, pada kesempatan yang baik ini sengaja rapat sudah disusun oleh Pak Asep dan Pak Bob serta Pak Wahyu, dimunculkan mulai dari ba'da maghrib, nanti kita selang dengan sholat isya, mudah-mudahan tidak sampai lewat 21.00. Oleh karena materinya secara umum sebetulnya sudah pernah kita bicarakan dalam pertemuan sebelumnya, dan tentunya ini nanti akan kita coba munculkan kembali beberapa hal penting yang sudah menjadi agenda Pak Wahyu dan Pak Zainal dalam hal ini dalam bidang kerumah tanggaan Masjid Asofa, bahwa insya Allah dalam waktu dekat gedung serbaguna akan kita extend berupa pemasangan kanopi. Jadi di tempat di mana Pak Rikto sekarang duduk, ya Pak Ihrom duduk, itu akan ada kanopinya Pak. Di mana kanopi ini nanti insya Allah akan menjadi bagian dari kegiatan kita yang rutin juga, seperti kegiatan Idul Adha, kemudian Idul Fitri. Jadi ini semua jadi bagian dari gedung serbaguna ini memang bertambah ininya fasilitasnya dengan adanya pemasangan kanopi. Alhamdulillah kita sudah diizinkan oleh Pak RW, sehingga nanti ini mudah-mudahan harapannya akan menjadi suatu fasilitas yang bisa semakin meningkatkan performa atau manfaat dari gedung serbaguna ini makin besar lagi, karena fasilitasnya juga makin besar. Kemudian nanti kalau kita kegiatan Idul Adha nggak perlu pasang-pasang tenda lagi, pasang. Yang pertama adalah kegiatan sholat taraweh tentunya, di mana sholat taraweh ini insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 April 2021 Masehi malam. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran, di mana ini bapak-bapak dan remaja putra harapannya diundang Pak untuk melanjutkan kegiatan kita rutin setiap bulan Ramadan, yaitu tadarus Al-Quran bapak-bapak dan remaja putra. Itu juga sama pada hari Senin tanggal 12 April malam. Selanjutnya adalah buka puasa dan takjil. Ini kegiatannya selama 1 bulan Ramadan penuh. Nah, ini mohon dapatnya mungkin ibu-ibu dan tim konsumsi yang mungkin saat ini dijabat oleh Bu Erna. Bu Erna kebetulan sedang berhalangan, sedang ada di Jombang. Oh, saya kira sudah keluar. Sedang ada perluan begitu, sehingga ini akan istilahnya akan di manage oleh para ibu-ibu remaja putri. Ini setiap hari Sabtu sore, alhamdulillah masih berjalan hingga saat ini. Ibu Wanti ya Bu ya, Ibu Ustazah Wanti, kemarin juga untuk diketahui oleh para bapak-bapak semua, suami dari Ibu Wanti sempat mengalami kecelakaan. Ya, waktu itu kita sudah menerima kabar dari Ibu Yayu, dan langsung kita juga mengirimkan santunan berupa uang kepada Ibu Wanti untuk membantu perawatan suaminya. Zakat, infak, dan sodako
ini tentunya akan dilaksanakan pada hari Senin. Setelah itu mulai hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Kemudian ada satu lagi kegiatan, yaitu kegiatan santunan anak yatim. Sementara ini ibu-ibu mohon juga mungkin bisa masukannya nanti kami mohon, yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Rencananya ini masih masih ngomong oleh Pak Zuhri, Pak Ustadz Zuhri dan Pak Samsul, insya Allah. Kemudian dibantu oleh para ibu-ibu juga. Adapun kegiatan sholat Idul Fitri ini rencananya tepat pada hari Kamis ya Pak Bobi, 13 Mei 2021. Nah, ini mohon mungkin nanti Pak Jeffriandi dan Pak Ikron untuk mempersiapkan kegiatan ini, sehingga mungkin nanti siapa yang akan ditunjuk sebagai imam dan khotib kegiatan ini kita dapatkan kontak personnya ataupun beliau siapa nanti yang kita tunjuk. Dua sebenarnya Pak, yaitu fokusnya bagaimana mengupdate kegiatan Ramadan dan juga hal-hal yang secara garis besar diperlukan pada bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua adalah mengupdate program secara keseluruhan. Jadi ada dua. Pertama, fokus kepada bulan Ramadan, persiapan dan update progresnya. Yang kedua, mengupdate program secara keseluruhan. Nah, pada malam ini alhamdulillah juga sudah ditentukan PIC-nya dan kita tidak akan bahas secara teknis karena tidak di sini waktunya. Oleh karena itu, saya mau mencoba mengupdate program secara keseluruhan. Selain daripada Ramadan, habis itu kita bisa masuk ke Ramadan. Kita masih bisa menjaga suasana ini, walaupun menurut saya tetap kita harus berhati-hati. Nah, konsekuensi dari Jumatan itu adalah menjaga jarak yang paling penting, sehingga daripada kita memasang tenda di sana atau menunggu renovasi masjid yang lebih besar, maka kita mengoptimalkan ruang serbaguna ini, sehingga muncullah di sana tenda, namun kita lihat juga kurang elok gitu ya, melambai-lambai terus dan kelihatannya kurang artistik lah, kurang bagus. Maka muncullah ide dengan Pak RW untuk mengoptimalkan ini sebagai pelaksanaan fungsi sholat juga. Ingin melanjutkan yang sudah dilakukan di masjid kita ini dengan dana tertentu. Terakhir itu kan 233.700 sekian ya. Terakhir sebelum COVID itu kita berhenti, itu sudah dicat, atapnya dibenerin seperti yang Bapak Ibu lihat. Ketika kita ingin melangkah ke kanopi yang di sana, bukan kanopi yang di sini, maka uangnya terbatas. Sementara desain sebenarnya Pak Agus sudah siap juga. Itu jadi kalau ini sudah dikasih kanopi dan ada toilet juga, sebenarnya tahap berikutnya dari Pak Jenal menyarankan kanopi di masjid sana. Itu Pak Agus sudah siap desainnya. Masalah biayanya kita tentu akan bertahap. Jadi secara teknis nanti juga Pak Jenal dan Pak Agus serta pengurus juga akan melihat bagaimana tahapannya. Situasi COVID ini memang perlu kerjasama antara semua pihak di sini. Di sini ada Pak RW, ada Pak Maksum, ada Pak Irom, dan beberapa yang sudah sebagai penyintas ya disebutnya. Orang yang sudah pernah dan mengalami itu. Menurut saya semua program kita ini tetap kita perlu perhatikan itu tentang COVID ini. Jadi kalau ada kegiatan santunan yatim, itikaf atau apapun, bagaimana melakukan itu. Nah, nanti setelah sholat isya, mungkin Bapak Ibu punya ide-ide tentang itu bisa disampaikan.
saya sampaikan. Yang keempat tentang remaja. Sampai saat ini yang seperti Pak Agus katakan tadi, sebenarnya kalau kita gali-gali mungkin saja ada generasi penerus Pak Agus ini di bidang desain. Kita hanya yang nggak tahu kan Pak. Banyak. Nah, termasuk di bidang IT di beberapa. Namun saya jujur juga tidak mudah memang mensinergikan ini. Nah, untuk Ramadan, Pak Kulit dan Pak Heru, saya menyarankan dibuat pertemuan khusus dengan remaja. Jadi Pak Kulit, Pak Heru, dan juga mungkin saya dan Pak Prof kumpulkan remajanya, mau tandem, ya tandem itu mulai on the job training di bagian yang mana ini. Jadi kalau kita tunjuk sekarang, jadi juga nggak ada, karena lebih senang mereka sesama mereka, Pak Heru. Pak Kulit kan berhasil tuh menjadi milenial selama bulan Ramadan. Waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi lebih baik dikumpulkan mereka, Pak Sandi. Jadi mau tandem di mana ini? Daripada kita tentukan malah nanti Pak Kulit, Pak Heru juga repot manggil-manggil orangnya. Saya yakin itu ada pemimpin informalnya Pak. Saat itu Bapak Ibu, kita mengumumkan saldo itu 50 juta sekian. Ya, 57, 58, 59. Dan itu sepertinya duit diem gitu. Nah sebenarnya itu bisa dipecah lagi, sebenarnya itu bukan kasnya masjid sebesar itu. Nah kasnya masjid dari 50 juta sekian itu sebenarnya berkisar antara 7 sampai 9 juta. 7, 8 atau 9 juta. Itu yang merata ya. Itu kas untuk operasional masjid dari waktu ke waktu. Yang paling besar jumlahnya dari 50 juta itu adalah sisa renovasi yang lalu. Nah, lalu ada bagian yang paling kecil adalah uang anak yatim. Jadi itu tentang informasi. Nah, selama ini kan Pak Agus mungkin mendengar saldo adalah 56 juta. Nah, itu kan hebat banget ya masjid juga ya. Tapi duitnya nggak gerak-gerak dan juga nggak habis-habis. Itu kenapa gitu kan? Apa yang disampaikan Pak Sandi dan Pak Asep merupakan suatu kegiatan yang rutin bagi kita, bagi DKM. Yang demikian mungkin bedanya karena kondisinya kondisi COVID sekarang. Tahun yang lalu sebetulnya kita sudah punya pengalaman, namun tidak terbuka seperti yang sekarang. Tahun yang lalu memang ada, tetapi masih tertutup, sebenarnya belum diumumkan secara terbuka seperti sekarang. Rasanya kita bisa melaksanakan dengan baik protokol kesehatan, sehingga demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin. Sehingga seluruh rangkaian yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan tahun ini berjalan dengan baik-baiknya. Inti pokoknya sebetulnya di dalam kegiatan ini adalah sholat tarawih. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan khusus, ada kegiatan pembacaan dan histori, ada santunan anak yatim, ada takjil, kemudian penyelenggaraan sholat. 2 tahun yang lalu itu jemaah lagi itu sangat penuh. Itu pun rapat. Apabila nanti itu akan dijadikan jalan, mohon agar Pak Kulit ya yang untuk pelaksanaan atau bapak yang lain untuk memperhatikan kira-kira safnya itu
dari ujung pagar ke ujung pagar itu ada berapa orang. Semula tadinya saya berpikir kenapa kanopinya bukan begitu. Dengan lantai itu bisa diteruskan dari lantai serambi itu, sehingga demikian jamaahnya merasa nyaman ketika rukuk dan sujud tidak dikorodok yang sekarang ini. Kalau yang ibu-ibu selama ini yang 2 tahun yang lalu ada tenda, kalau dipindahkan ke sini kita juga sudah punya pengalaman untuk dipindahkan ke sini. Nah, yang menjadi perhatian saya setiap Jumat itu saya menghitung di dalam itu 5 saf. 5 saf ada 5 orang, 5 baris. Jadi di situ hanya berapa orang? Dan keluar itu lebih banyak, sebenarnya bisa 7. Dan kemudian yang sisi kanan itu kira-kira 5 di luar yang batu-batunya. Kalau itu di jumlah dan kemudian kita kalikan 5, rasanya kurang. Jadi tidak diutuskan pada jamaah yang ada di jamaah. Oke, bagaimana mengatasi hal ini? Memang setiap Jumatan itu di depan di jalanan itu kan diberikan yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau misalnya tenda itu tidak akan dipasang di situ, tetapi dialihkan ke kanopi yang di sini. Jadi mudah-mudahan hitungan seperti itu menjadi perhatian, sehingga dengan demikian nanti tidak kewalahan Pak. Saya mendengar ibu-ibu mempertanyakan karena tahun lalu kan sholat tarawih tidak dilaksanakan. Apakah untuk tahun ini akan dilaksanakan untuk ibu-ibu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti saya lihat di listnya kegiatan itu ada kegiatan seperti itikaf, kemudian juga buka puasa bersama anak yatim. Itu apakah itu akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya atau sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di Korea? Karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan itu terkait dengan kegiatan yang memang biasa dipegang oleh ibu, terutama di logistik dan konsumsi. Dan sebagai laporan saja kepada ketua DKM dan semua pengurus bahwa untuk kegiatan santunan anak yatim, kami sebagai tim yang memang menyiapkan goodie bag, Pak Wahyu, sudah mendapat transfer dana dari bendahara, dan kami juga sudah menyiapkan Pak dalam proses, insya Allah hari Rabu mungkin dikirim. Untuk goodie bag-nya insya Allah berarti sudah siap Pak, insya Allah. Sudah langsung akan kita packing dan kita siapkan, meskipun misalnya tidak akan dilaksanakan kegiatan buka bersama dan bertemu dengan anak yatimnya, tapi seperti tahun lalu goodie bag-nya insya Allah sudah kami siapkan. Mungkin sementara itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi mungkin kita mulai dari yang paling belakang dulu ya, sebelum nanti kembali ke pertanyaan pertama. Yang pertama Bu, untuk kegiatan persiapan untuk santunan anak yatim, insya Allah tahun ini kita akan tetap melaksanakan. Tadinya kami ingin menyampaikan kepada Bapak semua beserta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, di era pandemi COVID ini ada berbagai macam tata acara yang sudah berkembang atau berubah secara signifikan. Di antaranya adalah adanya pembatasan kegiatan yang berkerumun dan lain sebagainya. Ini sudah boleh dikatakan hampir tidak ada, bahkan sudah dikurangi banyak. Namun demikian teknologi
membantu kita melaksanakan kegiatan ini secara boleh secara real time begitu. Tetap bisa dilaksanakan pada hari H, jam dan sekian tetap dilaksanakan. Namun dari tempat yang berbeda-beda. Dan ini juga mungkin sebetulnya sebuah tantangan. Ini sebetulnya sebelum tadi kemudian misalkan Pak Asep, karena ini tadi ibu-ibu kita minta disampaikan saran. Jadi Bu, tahun ini saya juga minta dari bapak-bapak semuanya masukan dan saran. Tidak kita akan paksakan dalam bentuk berkerumun, gitu Bu. Tapi kita akan coba lakukan dengan cara hybrid. Kita di sini yang akan menyerahkan dengan beliau-beliaunya di sana yang menerima, bisa dilakukan secara Zoom meeting atau perwakilannya dihadirkan ke sini sehingga tidak lagi terlalu banyak jumlahnya yang hadir. Kita bisa menghadirkan perwakilannya mungkin beberapa anak yatim atau pengurusnya saja yang kita hadirkan di sini, dan yang lainnya bisa melihat secara virtual, ditampilkan dengan proyektor gitu, kemudian yang lainnya bisa ikut menyaksikan. Kemarin sudah ada pengalaman, tadi Pak Maksud sudah menyampaikan ada pengalaman. Insya Allah saya rasanya hati kecil saya mengatakan insya Allah kita bisa mengizinkan ibu-ibu untuk beribadah kembali. Sudah waktunya kita bisa mengambil sikap dari semua yang sudah kita alami selama 1 tahun pandemi ini. Ternyata sebetulnya tidak harus terlalu takut dengan kondisi itu. Artinya selama, kalau Pak Agung pernah menyampaikan, iman aman imun ini ditegakkan begitu, dan kita berusaha untuk disiplin melakukannya, insya Allah ini bisa kita lakukan dengan aman tentunya. Karena kita sudah dapat pengalaman ini dari beberapa, dan juga di kesempatan terakhir ini perkembangan dari berita COVID ini adalah sudah banyaknya jamaah yang melaksanakan kegiatan vaksin, sehingga mudah-mudahan saja ini menjadi salah satu yang lebih memberikan kenyamanan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi singkat ceritanya, mari kita manfaatkan bersama-sama bulan suci Ramadan ini dengan beribadah gitu. Dan tentunya kita akan coba memfasilitasi bahwa tempat maupun kegiatannya bisa kita lakukan baik secara hybrid tadi, apakah perlu kita lakukan secara virtual atau mungkin juga secara tatap muka. Fitri kita mengasumsi tetap COVID seperti ini mudah-mudahan berkurang. Jadi kehadiran Pak Irom dan Pak Jetriandi kembali kita putuskan, kecuali ada tambahan yang lain. Jadi menurut saya Pak Irom cocok karena untuk pengaturan itu. Kecuali Pak Duri nggak pulang kampung kan Pak? Nggak ya? Iya, kalau Pak Duri pulang kampung, Puri kosong Pak. Maksudnya rumah Pak Duri. Baik, untuk Idul Fitri kembali Pak Jetriandi dan Pak Irom. Kemudian yang berkaitan dengan ibu-ibu lagi nih, saya dahulukan nih. Buka puasa tajil karena ada pandemi, tetap ada berbuka nggak begitu? Oh ya, ada. Kirain ada perubahan. Baik, jadi buka puasa atau tajil tetap ada. Tahun lalu itu PIC-nya Ibu Erna Bambang dan Ibu Tuli. Ada ya? Nggak ada. Ketika pembutuh masih ngeri-ngeri sedap, Masih ngeri-ngeri sedap. masih belajar. Ada yang Masih ada ya? Oh. Baik. Kalau tadi dari Pak Sandi, DKM tetap menyediakan, mungkin ya, yang bisa kita lakukan adalah mendaftar siapa yang memang mau ikut, sehingga persiapannya sesuai dengan orang yang akan ikut.
Jadi persiapan panitia itu sesuai dengan orang yang memang mau ikut. Kalau mungkin 10 orang yang mau, ya kita lakukan 10 orang dengan pembatasan yang ketat. Mungkin itu kali buat ibu-ibu biar bisa ini. Silakan Bu. Jadi kotak aja kan Bu ya. Pak Zuri kotak aja loh Pak. Sudah di box ya Bu. Baik. Baik. Nah inilah maksud saya, kalau kita bersama ini dengan niat yang baik ini, kita nggak akan kepikir itu Bu yang begitu. Makanya kehadiran bapak-bapak butuh masukan. Jadi tetap menyediakan aktivitasnya dengan prokes, kemudian konsumsi di box kotak, termasuk tajil di kotak juga, dan yang akan ikut mendaftar registrasi supaya bisa dikelola ya. Tahu acaranya sih, ya tata laksana acaranya. Cocok. Pak Amir cocok lagi Pak Ari? Saya nanya Pak Ari. Ya, Pak Depras barangkali ada pandangan tertentu Pak? Memang beliau ini coba meregenerasi, tetapi menurut saya memang belum bisa dipindahkan ya. Jadi Pak Depras masih bantu, alhamdulillah. Namun kan beliau seperti Pak Agus katakan tadi memang perlu dibicarakan ini. Saya mungkin titip aja ke Pak Ulik dan Pak Heru untuk menetapkan nanti remaja siapa yang benar-benar ingin bantu lah, paling tidak pada pelaksanaannya, karena itu memang butuh tenaga dan bisa dibagi shiftnya. Jadi pagi siapa, siang siapa, sore siapa, malam siapa. Mungkin itu dulu titipannya kepada Pak Ulik dan Pak Wijoyo. Jadi nomor 2 di situ. Ini Pak Imam Subaweng juga ini di sini. Iya. Sama Pak Jepri. Pak Jepri tadi sudah di Idul Fitri. Pak Imam sudah di. Oh boleh. Satu lagi Netflix. Ya, Pak Jepri lagi di Tadarus. Saran secara pribadi aja. Ya. Tadi Pak Asep sudah menyampaikan kita data dulu prosesnya. Ya. Nah, mengingat keterbatasan posisi masjid kita yang sebesar itu, kita pertimbangkan dulu. Seandainya pada satu malam itu maksimal bisa berapa orang? Ya. Kita perkirakan dulu Ya. dari tim gitu. Kalau ternyata dalam satu malam itu bisa menampung katakanlah 10 atau 15 orang, kita memberi batas itu sebagai batasan kuota. Gitu Pak. Ya. Dengan kuota tersebut kita berikan informasi kepada jemaah. Ya. Nah, karena itikaf ini kan hari-hari ganjil beberapa hari, Ya. karena mulai 10 hari terakhir. Ya. Apabila peminatnya lebih dari kuota, Ya. bisa kita sebar dalam Oh, 2 malam atau 3 malam, baik. gitu Pak. Jadi jangan dipaksakan melebihi kuota. Kalau bisa malah di bawah kuota. Misalnya kuotanya 15, kita kasih 12, misalnya. Gitu Pak. Jadi mengenai titik remaja juga, karena ini saya menyarankan tadi di sebar beberapa hari. Ya. Sebaiknya antar remaja dengan bapak-bapak kita nggak pisah Pak. Jadi bagi yang mau itikaf malam ini remaja ya silakan aja. Yang penting ini kita kan protokol kesehatannya kita kejar Pak ini. Itikaf terlaksana tapi prokesnya juga jalan. Karena kita ingat ini PPKM skala mikro kan masih berjalan Pak Agung ya. Di Depok nih, khususnya Depok mungkin masih berjalan PPKM skala mikro. Mungkin diperpanjang lagi, kita belum tahu ya situasinya.
Tapi itu kan tidak semua ada di dalam masjid Pak. Ada yang di luar yang pengalaman berdasarkan itu di luar juga mencari sendiri, otomatis akan mencari celah kesehatan sendiri, disiplin sendiri dalam kondisi sekarang pasti akan mungkin itu dari saya. Jadi karena itu juga ustadznya harus jauh-jauh hari kita mencari, karena selama ini kita keduluan dari masjid lain. Dulu udah terakhir kali, untungnya saja Pak Gofar sanggup. Kalau enggak, kita nggak kembali. Baik. Terima kasih Pak Amir sebagai PIC. Apresiasi persiapan Ramadan, dan saya ingin mengingatkan, tadi sudah diingatkan oleh Pak Profesor. Saya melihat Ramadan tahun ini mungkin akan beda dibanding Ramadan tahun ini. Dan saya minta kepada panitia untuk mengantisipasi, karena feeling saya ini rindu yang sudah tertahan selama setahun Pak, itu akan tumbuh pada tahun ini Pak. Jadi kemungkinan orang akan hadir Ramadan itu lebih besar dibanding setahun yang lalu. Kenapa? Karena merasa kita sudah lebih tahu bagaimana cara beradaptasi. Kemudian bicara kondisi Depok relatif sudah lebih aman, sudah lebih bagus dibanding tahun awal-awal kita Ramadan tahun yang lalu. Nanti kata Profesor juga tadi Pak Tolik tentang masalah kapasitas. Ini juga perlu diskusi, tapi yang jelas saya menduga ini akan luber. Kenapa? Kenapa orang ini sudah rindu dengan Ramadan, dan saya yakin tahun ini itu rindunya akan meledak, dan itu akan ditumpahkan kepada hari-hari pertama Ramadan. Jadi panitia tolong mengantisipasi kira-kira seperti apa. Jadi Pak Hasan juga sudah memberikan solusi tentang tenda ya. Tadi itu mungkin perlu kita bikin simulasinya kalau memang perlu. Karena saya melihat ini rindu sudah tidak tertahan. Jadi kalau panitia menyiapkan tentang kemungkinan orang menumpahkan kerinduan selama setahun kemarin Ramadan itu sepi, dan mungkin tahun ini akan ramai kembali. Jadi saya hanya mengingatkan kepada panitia, tolong diantisipasi dengan baik, terutama masalah itikaf Pak, dan kemungkinan Pak Tolik tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena rindu begitu, saya menduga ini rindu yang tertahan Pak, dan mungkin tahun ini akan dipecahkan di Ramadan. Jadi saya sebagai pengurus RW sekali lagi, kita harus bisa mengakomodir kerinduan masyarakat jamaah puri Ageng Emas, tetapi dengan tadinya prokes tetap kita jalankan. Karena sampai sekarang yang namanya COVID belum sepenuhnya mau pergi dari Indonesia Pak, terutama dari Depok. Jadi prokes tetap kita utamakan, dan karena itu panitia kita sudah punya pengalaman setahun ini Pak, bagaimana cara melakukan itu semuanya, dan saya percaya dengan teman-teman di DKM. Sekali lagi, mari kita meriahkan Ramadan ini dengan lebih baik. Ramadan meriah, tapi tetap secara protokol kesehatan terjaga. Dan mudah-mudahan amalan panitia, saya mendoakan pahalanya bisa lebih besar, karena tidak mudah melaksanakan ibadah Ramadan dalam kondisi COVID. Itu dari saya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep serta bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya atas sumbang syarat pemikiran dan masukan, serta mengkonfirmasi, dan kita sudah mengambil keputusan dan menyusun tadi daftar nama serta personil in charge yang akan melaksanakan tugas di event Ramadan tahun 1442 Hijriah mendatang. Kami dari DKM sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruhnya Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir sama-sama. Sekaligus mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menggelar kegiatan ini. Sekali lagi, tadi kalau sudah ada yang ingin disampaikan secara spesifik bisa berkomunikasi melalui kasur in-charge masing-masing. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.